Oke, halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelumnya di sini saya mau bakal bahas seputar ongkos in-driver yang naik ya. Sekarang ongkos komisi in-driver tuh naik ya. Ongkosnya mah tetap sama normal. Cuman ada kenaikan di komisinya cuy. Jadi artinya potongan lah atau misalkan bersih ke kitanya jadi berkurang lah kayak gitu. Oke. Tapi sebelumnya saya minta maaf untuk akhir-akhir ini mungkin saya udah nggak upload sekitar 4 hari atau 5 harian ya, karena ada papai cuy ya. Saya habis mudik dari Jawa gitu, dan itu mudik pun bukan mudik biasa gitu ya, karena ada mertua saya meninggal ya, atau mamanya istri saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di surganya Allah ya Allah. Dan saya mau minta doanya buat teman-teman untuk melantunkan Al-Fatihah bersama-sama lah. Oke. Untuk almarhumah semoga ditempatkan di tempat yang terbaik ya Allah, amin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Oke, kayak gitu cuy ya. Jadi mohon maaf sekali cuy, karena di situ saya emang bener-bener apa ya namanya, bener-bener melepas lah semua cuy kesibukan saya ya. Dan mungkin hari kapan tuh saya baru pulang ke sini lagi ya. Dan rencana saya tuh hari ini tuh mau on beat karena hujan cuy, dan sekarang pun masih hujan ya. Coba kita lihat. Nah, ini tuh masih hujan cuy. Kalau teman-teman lihat gitu tuh di bercikan-bercikan sana tuh masih hujan. Dan dari pagi mah apalagi, kalau tadinya saya tuh udah bangun jam 6 ya, deres cok hujannya ya. Kayak gitu, akhirnya saya tarik selimut lagi. Kayak gitu. Oke. Ini seperti biasa, dan mungkin saya bakal offbeat ya, tapi nggak tahu nih nanti saat siang hari gitu ya, apakah nggak hujan atau masih hujan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke ininya cuy, ke apa, ke pembahasan soal potongan-potongannya. Oke, let's go. Nah, oke cuy, ini sekarang tuh udah di hari Rabu ya, di 4 Desember jam 10 lebih 18 ya. Di sini masih hujan, cuy. Oke, coba kita buka dulu in-drive-nya nih. Nah, untuk terakhir penarikan saya di kapan ya? Udah lama lah pokoknya cuy, di hari apa ya? Nah, 29 November tuh, 29 Desember ya. Dan ini pun saya tuh di WA sama istri ya, boleh pulang nggak katanya kayak gitu. Oke, ini lihat untuk jarak minimal kita nih di sini ya. Ini sekarang menjadi 7.800, yang asalnya 8.000 pas lah ya. Bersihnya ke kita 8.000,2 berapa gitu ya. Sekarang jadi kayak gini, jadi 7.800. Dan coba kita rincikan ya untuk potongannya jadi berapa persen nih. Oh ya, sebelumnya cuy, untuk saya taunya selain teman-teman ngomen ya, yang ngomen di YouTube saya, ada bang, coba apa bahas putar potongan in-driver yang naik. Oke, sebelumnya di situ. Dan untuk notif di in-driver sendiri nih, di aplikasi saya ini nggak ada ya. Kayak misalkan notif kayak gini nih cuy, saya ini nemu di Facebook ya, notifnya masih. Nah ini, nah untuk potongan ini nih. Nah oke. Perhatian, halo pengemudi, karena kondisi pasar saat ini kami meningkatkan komisi in-drive sebesar 2,5%. Tapi tenang, komisinya masih yang terendah di pasar kok. Berkendara dengan aman bersama in-drive. Oke, kayak gitu ya. Ini notifikasinya yang mungkin teman-teman di Bandung pun bakal dapat kayaknya. Cuman di aplikasi saya nggak ada nih, nggak dapat, atau mungkin saya nggak ngeh gitu ya. Oke, untuk keterangannya di sini di 2,5%. Oke, coba kita lihat di sini cuy. Coba lihat di aplikasi in-drive-nya ya. Di sini apakah berubah nih cuy di komisi ya? Mana potongan teh? Nah, untuk komisi di sini cuy, di atas ini ya, teman-teman tuh masih tetap di 11,7%. Coba kita info di dalamnya. Nah, untuk di sini nggak ada kenaikan ya. Lihat cuy teman-teman ya, untuk kurir motor, kurir mobil
dan ini motor nih. Nah ini nih, kayaknya yang ini nih. Oh ada kenaikan cuy motor ya, perjalanan nih. Kalau kurir mau masih ya, kalau kurir masih. Oh jadi yang naik motor cuy, motor doang ya 11,7%. 11,7 tambah anggaplah ini 32, jadi 13% cuy. 13% kurang cuy. Kayak 12,99% ya. Nah yang ini nih teman-teman ya, lihat 11,7 ini untuk pembayaran layanan untuk InDriver Jam, ini untuk pemerintah ya, PPN nya di 1,29. Oke di 13%. Coba kita ke contoh kasusnya cuy, contoh orderannya ya yang tadi. Di riwayat pendapatan saya ini sebenarnya bukan kenaikannya bukan di hari Rabu ini ya, udah sebelumnya nih, di hari ini pun udah naik nih cuy, di 29 November udah naik ya. Coba kita lihat yang ini. Nah ini untuk jaraknya di 2,5 ya, 2,5 atau mungkin jarak minimal lah di 9.000 ongkosnya ya. Nah 9.000 ongkosnya, dan coba kita lihat untuk potongannya cuy. Jadi 1.000 ya, dan bersih ke kita segini nih 7831. Oke coba kita kurangin cuy di kalkulator ya. Kalkulator, sorry cuy ya kalau suaranya agak bocor ya, mohon dimaklum karena saya nih lagi di rumah ya. Wait cuy, tadi teh sekitar 13.000 ya, 9.000 kurang misalkan asalnya 11% ya, 11%. Nah asalnya kita didapat segini ya, bersih nih 8.010 perak. Oke asalnya bersih ke kita 8.000, ongkos kotornya di 9.000. Oke coba kita sekarang ganti ke 13% cuy, 13%. Nah 7830. Oke yang tadi berapa bersih ke kita cuy nih, 7831. Oke artinya ini tuh sekitar 13 kurang 1% ya, 12,9%. Nah seginian cuy tuh ya, bener kah? Oke cuy, jadi segitu untuk potongannya nih cuy. Jadi dari 9.000 keterima ke kita sama dengan 7839 ya, atau 7831 ini ya. Oke kayak gitu, artinya ini tuh udah berkurang cuy, lumayan nih dari kayak gituannya. Oke nah coba kita sekarang pindah ke apa cuy, ambil contoh kasus yang apa ya namanya teh, misalkan kita dapat long trip nih ya, di ongkos misalkan 40.000 ya, long trip nih 40.000 ya, kita kurang aja cuy 13%, jadi berapa nih? Nah 34.000 ya sekarang, atau ada potongan di sekitar 5.200-an ya kayak gitu. Oke kayak gini nih potongannya mah, kali 13%. Nah 5.200 ya untuk potongan ke InDriver-nya, sedangkan bersih ke kita tadi berapa tuh, kurang 13%. Nah kayak gitu ya, semakin gede teman-teman tuh semakin jauh ya. Semakin long trip nih teman-teman, potongannya seperti biasa semakin besar kayak gitu. Oke kayak gitu. Untuk potongannya udah clear ya, cuman di sini mungkin ada dari teman-teman beberapa yang nggak masuk ya di di notifnya kayak gitu ya. Ini masih nge-lag nih cuy aplikasi ya. Untuk pembayaran ini nyaman normal sih, pembayaran yang kayak di sini nih, misalkan 14 kilo di 28.000 atau 15 kilo di 30.000 nih, ini nih 13.000. Nah kan ini 6,1 artinya 12.000 atau 13.000 ya normal, cuman di potongannya yang berbeda cuy, yang tadi saya jelaskan ya. Ini bersih ke kita 13.000 nih, bersih ke kita 13.000 kurang 13% aja gitu cuy. Nah jadi 11.000 ya sebenarnya nih kayak gini ya. Sebenarnya mah nih cuy ya, untuk masalah potongan tuh ini emang paling kecil ya di antara aplikasi yang lain nih, kayak Grab misalkan di 20% ya, kalau Maxim nggak tahu berapa persen, 15% kalau nggak salah ya, dan InDriver masih di 13%. Cuman kan itu masalah potongannya doang yang paling kecil cuy, masalah ongkosnya kan InDriver juga paling kecil gitu ya. Artinya
tetap bersih ke kita InDriver adalah yang paling kecil cuy gitu dibanding aplikasi yang lain nih. Bersih ke driver gitu ya, harusnya per kilonya bersihnya di 2000, ini InDriver nggak nyampe ya. Bahkan ya semakin long trip semakin berkurang lah cok kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ngakalinya kayak gimana nggak tahu saya. Kayak gitu. Dan ya itu cuy, mungkin pernah saya bilang sebelumnya ya di video-video yang lampau yang lalu cuy, kalau mungkin suatu saat nanti InDriver pun bakal naik gitu, yang asalnya nih InDriver tuh 0% cuy potongan ya, artinya nggak ada potongan buat InDriver mah ataupun PPN gitu ya. Jadi mereka tuh mengandalkan ya kita narik nih ongkos 9.000, ya udah 9.000 teh nggak bersih ke kita aja gitu. Jadi kita tuh nggak perlu ngisi saldo atau apapun, narik ya narik gitu cuy, nggak perlu mikirin saldo atau apapun gitu ya. Bersih mungkin dulu mah ongkosnya tuh di 7.000 ya kalau nggak salah, 7.000, dan itu mau bersih ke kita lah. Kalau mungkin ada yang ngasih 10, ada yang ngasih 7.000 juga kayak gitu ya. Sekarang ongkos 9.000 nih cuy dipotong ya, dipotong asalnya mungkin 10%, naik 11%, sekarang naik lagi ke 13% ya untuk motor nih yang saya jalani ya, motor, nggak tahu kalau mobil ya. Kayak gitu, dan itu udah hal wajar sih di dunia perojolan kayak gini cuy ya. Dunia aplikator kayak gini ya, dari zaman Grab, Gojek, semuanya kayak gitulah, semakin kalau kata kasarnya mau menindas lah cuy ke driver tuh ya. Mungkin karena mereka udah rame, udah gede gitu ya, udah dikenal masyarakat atau dikenal customer gitu ya. Jadi mereka menggunakan prinsip daek sok teu kajen kayak gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kalau mau ya diambil, kalau nggak mau ya udah jangan diambil kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Itu menurut saya sih apa ya, pandangan driver mah sih ya pengennya mah yang normal-normal aja lah ya gitu. Kalau ongkos yang wajar apa yang minimal di 2000 per kilo ya ikutilah apa kompetitor yang lain kayak Grab gitu ya. Malahan Grab mah cuy dulu-dulunya nih sebenarnya InDriver paling enak nih cuy. Dulu nih Grab ya, kalau misalkan dia promosi nih baru terjun nih kayak Grab Gojek ya, 2 hijau dulu lah, yang lebih dulu kita contohin ya. Mereka tuh bakar-bakar duit dulu cuy. Misalkan nih kan driver nggak ada, customer nggak ada, gimana nih caranya menerbitkan gitu ya. Mereka tuh pasang nih apa kayak insentif nih, misalkan 13 order kita dapat 90.000 kayak gitu ya. Itu sangat-sangat berjaya lah waktu masa itu ya. Saya juga sempat ngalamin cuy, karena saya aplikasi Grab ini aktif di daftar pun di 2018 yang lalu ya kayak gitu. Saya sempat merasakan kejayaannya lah, dan banyak teman-teman saya yang di pabrik pun apa keluarlah milih resign karena penghasilan yang di itu kan di online ini emang lebih gede gitu ya. Apalagi dulu kan masih awal-awal mah nggak ketat tuh kayak dituyulin gitu ya. Kita mau diem di rumah, insentif dapat, trip dapat kayak gitu. Dan munculnya InDriver ini ya sebenarnya bukan ngomongin munafik atau apa ya, kita mencerita aja gitu cowok. InDriver mah nggak enak sih sebenarnya cuy. Mereka tuh nggak termasuk yang boborot lah gitu ya. Mereka datang misalkan nggak ada insentif ke kita nih, tiba-tiba banyak yang daftar gitu ya, tiba-tiba banyak yang make gitu, enak kan. Apalagi karena mungkin dulu nggak ada potongan TA ya, jadi pada daftar semakin banyak nih, kan saeuti gitu kan. Mungkin kata kantor teh buat bayar orang kantor, terus buat bayar promosi kayak gitu ya, di iklan YouTube kan suka ada tuh. Atau misalkan dulu mah di bus cuy, bus metro ya, bus apa tuh namanya cuy yang biru tuh ya, sempet ada saya lihat dulu mah stiker InDrive kayak gitu ya. Terus mungkin sekarang kayak poster kayak gitu, mungkin buat kayak gitu dan sambil bayar orang kantor, bari aja ngebales lagi ke bot gitu ya. Entahlah buat apa itu cuy, mungkin buat ngembangin aplikasi InDriver-nya sendiri kayak gitu ya. Dan untuk pembayaran ke pemerintah mah udah ada cuy, udah terpisah ya. Yang PPN itu untuk pemerintah, pemotongan untuk pemerintah kayak gitu. Oke. Dan menurut saya di potongan 13% ini emang paling mudah, paling ringan, dan ke kitanya nggak terlalu berat ya. Mungkin beda dari sebelumnya yang asalnya 11% jadi 13%, mungkin beda 1.000 atau
500 kayak gitu ya untuk jarak dekat nih. Itu baru dari satu orderan cuy. Cuman kalau kita kalikan ya misalkan per orang kali 15 order kan itu lumayan ya, dikalikan misalkan 2000 kali 15 order lumayan tuh, dapat berapa tuh ya, dapat 30.000 dari satu orang nih, kali misalkan di Bandung aja nih berapa ribu orang gitu ya, lumayan tuh kayak gitu ya. Nah entahlah cuy gitu ya. Dan teman-teman ya balik lagi ke teman-teman ya, yang seperti tadi saya bilang, apakah teman-teman mau atau enggak gitu cuy masalahnya ya. Karena kita kalau mau merubah kayak gini kan, kita tuh sebagai driver hanyalah orang kecil gitu cuy, yang mungkin walaupun demo ya yang udah juga yang hijau pun gitu ya, yang hijau pun yang udah ada kantornya gitu ya, demo pun tetap gitu cuy, nggak digubris ya, nggak digubris gitu tuh kayak ya Allah, kayak butuh orang gede cuy, kayak misalkan influencer siapa gitu cuy yang ngomongin masalah kayak ginian gitu ya, atau ngajukan langsung ke pemerintahan supaya tarif dasarnya disamakan kayak gitu cuy ya. Kayak gitu sih untuk masalah potongan ini cuy. Dan kalau dibandingkan pun cuy, misalkan kantor nih milih dengar keluhan customer ongkosnya yang kemahalan, misalkan nih si Indrev ya, misalkan kita demo nih sebagai driver nih, demo ke Gmail ya, atau misalkan serang Gmailnya nih, tolong ini apa untuk potongan mah sebenarnya bebas ya, misalkan tolong nih untuk tarif dasarnya disamakan dong, misalkan 2000 per kilo nih, otomatis kan Indrev bakal menaikkan lagi nih tarifnya cuy ya. Nah misalkan CS lagi ngadu nih misalkan ke Indrev ya, penumpang nih, aduh tolong kak diturunin lagi dong, misalkan ongkosnya kemahalan nih sama kayak yang lain kayak gitu ya, otomatis si Indrev nih orang kantor ini cuy bakal milih customer cuy, karena customer ini adalah inti cuy, inti berjalannya ya, kayak pembelinya lah dia tuh gitu cuy, kayak misalkan dagang dia tuh pembelinya. Jadi malah kalau ada customer ya aplikasi jalan gitu, kalau nggak ada ya udah nggak akan jalan gitu, masa driver narik kumaha gitu kan. Nah masalah ke driver mah kan kita tuh sebagai sebenarnya banyak cuy, misalkan kita nggak setuju pun ongkos segini nih, aduh ongkosnya ini kemurahan kayaknya cocol kanan, oke kita nggak setuju dengan itu, udah melakukan upaya nih kita aja dengan cocol kanan misalkan kan ada tim sukro cuy yang lainnya kayak gitu, jadi kan masih tetap jalan kayak gitu ya, gitulah cuy. Dan dibandingkan aplikasi Grab pun, walaupun nih si Indrev naik ya, nantinya naik misalkan tarif dasar sama nih dengan Indrev ya, dengan Grab Gojek, mereka tuh bakal tetap lebih mahal cuy dari aplikasi sebelah ya, soalnya sebelah udah mulai pakai promo, kayak misalkan harusnya ongkos kotornya nih, ongkos mereka bayar 13.000 ya, yang sekarang jarak dekat nih 13.000 ya, mungkin mereka tuh kena promo di sekitar 8.000 bayarnya ya kan, tetap untuk ke drivernya mah tetap sama kayak gitu ya. Dan yang pengen pun driver tuh kayak gini cuy, kayak gitu ya, berapapun komisinya, kalau bersihnya ke kita kan itu artinya normal lah, kita pun nggak akan berisik gitu ya, kita pun nggak akan mengeluh gitu ya. Cuman ya mungkin diakalinya dengan promo kayak gitu cuy, untuk kekurangan Indrev sendiri di situ nggak ada promonya, mungkin ya dengan naiknya ini mungkin dia tuh bakal ngadain kayak promo kayak insentif sih kayak gitu ya, mudah-mudahan gitu cuy. Kayak gitu aja sih ya. Sekarang gimana kitanya aja, balik lagi ke kitanya mau ambil ya, kalau nggak mau ya gak usah dijalanin kayak gitu ya, kalau kata itu mah gitu ya, kalau kata orang-orang mah kayak gitu ya. Secara kita tuh Indrev tuh sekarang lagi apa ya, menurut saya nih paling rame di pasar ya, untuk saat ini nih paling rame di pasar ya, artinya kayak Gojek, Grab gitu mulai ngimbangi ke mereka lah kayak gitu cuy, untuk masalah pasar di penumpangnya baik ya, orderan baik kayak gitu kan. Kayak gitulah, mereka tuh bakal naikin entah untuk apa cuy, itu kan nggak dijelasin ya untuk apa gitu ya, katanya mau untuk berhubung apa permintaan pasar apa tadi tuh cuy, banyak atau apa cuy, coba kita lihat. Nah berhubung
karena kondisi pasar saat ini weh hungkul itu dijelaskan pasar saat ini lagi rame atau lagi sepi ya. Ada dua kemungkinan nih. Kalau lagi sepi mungkin pemasukan ke mereka nggak ada gitu ya. Kalau lagi rame ya gitu cuy, mereka tuh aneh lah ya, begitulah cuy lah ya. Oke, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri cuy untuk masalah komisi ini. Untuk videonya mungkin kayak gini dulu ya. Kalau teman-teman kurang jelas boleh di komen di bawah cuy. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.